Salah satu ASN tampak bernyanyi sedangkan lainnya berjoget mengikuti alunan lagu dangdut. Tak ayal, aksi sekumpulan ASN yang belum diketahui dari mana itu pun viral. Warganet pun tampak mengomentari kegiatan mereka. Warganet berkomentar soal pakaian dinas yang dikenakan saat karaokean. Kalau menurut saya sih hiburan sah-sah aja ya, buat siapapun itu nggak ada masalah ya, selama itu normal gitu. Dan mungkin ini juga buat ngilangin stres, ngilangin kejenuhan gitu ya, di sela-sela kesibukan kita ada waktu untuk karaokean, untuk nongkrong sama temen, nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ada masalah ya. Cuman di sini ya tetap kerja harus profesional. Jangan seperti yang netizen bilang, banyak kan yang komen di situ katanya emang kebanyakan sih PNS tuh sekarang tuh kerjanya cuman absen, terus sorenya pulang gitu, cuman nongkrong, ngopi, karaokean, makan-makan, selfie-selfie gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Dan yang membuat geram warganet adalah bukannya merasa bersalah. Salah satu pembuat konten tersebut menimpali dengan narasi yang cukup menantang. Mereka justru tak mempermasalahkan karaokeannya, melainkan pakaian dinas mereka lah yang jadi soal. Beberapa komentar yang mengaku ASN juga menanggapi video tersebut. Menurut saya, apa yang dilakukan ibu-ibu di dalam video tersebut itu kurang pantas. Karena kita harus bisa membedakan baju yang dipakai untuk hura-hura dan baju yang dipakai untuk bekerja. Jadi, jika ingin membuat video seperti itu, lebih baik ganti baju terlebih dahulu atau video tersebut tidak usah diposting ke sosial media. Karena mungkin akan menimbulkan banyak kontroversial. Tetap kerja, tetap profesional kerja, tetap lakukan tugasnya masing-masing. Habis itu baru deh kalau mau hiburan ya silahkan, monggo ya kan, cari hiburan gitu. Tapi alangkah baiknya bajunya jangan pakai baju dinas supaya tidak ada isu yang nggak enak gitu ya. Jadi ganti baju dulu boleh, baru hiburan. Diva pop tanah air yang juga politisi Krisdayanti baru saja tiba di tanah air setelah beberapa hari di Amerika Serikat usai menjalani tugas sebagai anggota dewan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan wanita yang karib disapa KD itu sebagai anggota parlemen. Lantas benarkah meski tak lagi duduk menjadi anggota dewan, Ibunda Aurel Hermansyah dan Azriel ini bakal kembali mentas di panggung politik sebagai calon wali kota Semarang? Kita dikasih kesempatan untuk studi banding lah ya, feasibility study juga untuk studi dan melihat secara langsung bagaimana kemarin seorang Indonesia yang bisa memimpin negara-negara 16 besar ya, artinya Southeast Asia itu bisa dipimpin oleh seorang dari negara kita. Jadi kita ketemu langsung kemarin dengan Pak Wimpi di World Bank, diterima dengan baik yang terkait dengan ketenagakerjaan. Lalu kalau kesehatan yang jelas sangat bermanfaat ya, maka kita juga lebih terbuka sekarang karena memang dari Kementerian Kesehatan sendiri sangat terbantu dengan adanya 51 anggota di Komisi 9 karena memang kita harus bekerja bersama-sama di dapil masing-masing untuk bisa mengimplementasikan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 itu gitu. Walaupun nanti saya menyelesaikan purna tugas ini, tentu saya masih berharap dan minta izin ke keluarga, tentunya saya bisa terus bergerak di politik, terus dekat dengan masyarakat.
Lantas benarkah pengalaman di parlemen selama 5 tahun menjadi bekal KD menjadi pejabat publik di Kota Malang? Apa yang membuat KD tertarik untuk menjadi kontestan Pilwakot Malang? Benarkah ada dukungan dari sang suami Raul Lemos? Sekali lagi, saya ada anak-anak yang juga masih sekolah ya, dan ini perlu persetujuan dan rundingan yang masih panjang. Jadi ya didoakan aja, karena memang niatnya dari pertama saya ingin tetap ada di politik, karena kemampuan bukan hanya sekedar kekuasaan, tapi kemampuan untuk melayani masyarakat jadi lebih besar. Karena saya sangat menghormati ini niat baik dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Batu ya. Jadi saya ralat memang di Kota Batu, saya melihat ketulusan dari semua lapisan masyarakat di Batu ya. Jadi nggak hanya tokoh-tokoh lokal yang ada di Batu, tapi dari ibu rumah tangga, tukang beca, ya pedagang, petani, mereka menyuarakan keinginannya agar saatnya orang Batu bisa mewakili menjadi wali kota ya. Tentunya saya merasa terhormat, tapi sekali lagi ini adalah persetujuan partai. Tentunya nanti rekomendasi juga turun harus dari partai, biar mereka melihat prestasi yang saya lakukan dan apakah kepatutan dan kepantasan serta kelayakan saya memang mampu untuk bisa menjadi seorang pemimpin daerah ya, wakil di Kota Batu. Tak hanya soal kesibukan di dunia politik dan majunya di Pilwakot Malang, KD juga sepertinya masih terus memantau tumbuh kembang sang buah hati. Bahkan ia juga masih memantau pergaulan putri sulungnya dari pernikahan dengan Anang Hermansyah Aurel. Lantas benarkah KD kerap memberi masukan dan bahkan nasihat untuk putri sulungnya, meski kini ia sudah memiliki keluarga kecil? Nah, kalau saya bilang arisan itu memang cuma ada di Indonesia ya, memang ya gathering gitu tuh ada di Indonesia, boleh sebagai bentuk silaturahim, boleh juga dalam bentuk investasi ketimbang investasi bodong, iya kan? Dan sampai sekarang pun masih banyak di Indonesia arisan yang uangnya dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu terjadi dalam lingkungan teman-teman saya. Tinggal bagaimana kita bisa memilih dan memilah mana teman-teman yang memberikan dampak positif untuk kita, mana teman-teman dan lingkungan apa yang bisa membawa sinergi yang baik untuk kita. Kalau itu menjadi yang sekarang istilahnya toksik, racun berteman, terus jadi gloomy, jadi gibah ngomongin yang ini itu, untuk apa? Tapi kalau mereka ketemu sebulan sekali arisan, misalkan maaf ya, dapat nilai fantastis ratusan juta, itu kan tabungan juga. Saya rasa sih mungkin itu tabungan dan simpanan, karena itu pasti di luar uang dari suami masing-masing. Jadi saya dukung aja. Iya, karena gini, kalau perempuan jauh lebih mandiri karena dia punya kemandirian finansial, itu akan juga mengurangi kasus-kasus KDRT gitu.